Halo guys, balik lagi dengan gua Faiz di FZ Gaming Channel di series Gebuk Grebek Brutal akun Dokta. Pada episode kali ini kita akan kedatangan akun dari Bang Sakusi atau ya Kakusi or Sakusi ya, intinya itulah ya. Dan ya hari ini hari Kamis, jadi harusnya kandungan garamnya tidak terlalu tinggi ya. Dan udah lama juga aku nggak nge-review hari akun ini ya, akun non sepuh ya, dari kemarin kayaknya akun sepuh mulu. Tanpa basa-basi langsung aja kita cek untuk akunnya ya. 5 minutes later. Oke, jadi di sini kita sudah masuk ke akunnya ya, dan di sini kalian bisa lihat levelnya masih 86 ya, level 86. Gimana kira-kira progresnya? Kita cek bareng-bareng ya. Seperti biasa di pojok kanan atas itu kita bisa lihat untuk resource-nya ya. Ada 100.000 LMD, ada 13.600 orundum, dan ada 21 PO. Ini lumayan ya, nggak tahu ya, ini karena habis kedatangan banner Eija, soalnya ini termasuk nggak habis-habis banget ini ya. Kita lihat untuk Eija-nya berapa, 31 pool di banner Eija. Apakah beliau sudah dapat dengan 31 pool ya? Lumayan juga kalau udah dapat ya. Untuk statusnya sendiri, apakah beliau free to play? Ya, beliau ini adalah free to play ya, dengan moniker nggak aktif. Jadi ya, untuk resource-nya sih nggak ada masalah ya, harusnya masih oke. Dan ini skin golden glow-nya nggak dibeli, tumben banget. Biasanya skin golden glow ini beli, tapi yang ini tidak dibeli. Oke, jadi free to play non sepuh guys ya. Kita lihat untuk progres akunnya seperti apa. Untuk detail akunnya sendiri, ini akun dibuat tahun 2021 bulan 9 tanggal 29. Berarti udah lumayan tua, sekarang 2024. Berarti 2 tahun lebih, hampir enggak hampir sih. Tahun ini dia 3 tahun ya. Jadi lumayan ya, mungkin beliau pernah pernah pensi lumayan lama ini ya, karena harusnya kalau lebih dari 2 tahun harusnya udah level di atas 100 ya. Operator harinya sendiri juga banyak kok, ini 231 ya. Unitnya 600. Untuk support unit yang dipasang ada si Amiya Guard ya, Amiya Guard skill 1 M1, ada Texas Omertosa juga. Ini skill 2 yang dipasang. Oke. Skill 2 dan modul level 3 ya. Dan ada Surter juga skill 3 M3. Oke, levelnya 90 semua. Untuk depotnya gimana nih, depotnya nih apakah fat ya? Bisa lihat untuk depotnya sendiri di sini ada PO 21, orundum 13.000 tadi kita sudah lihat. Untuk pure gold barnya 30 ya, ini sekarat paket banget ini 30 ini ya, harus segera dicari ya, karena pure gold bar ini pasti kepake terus. Serti kuningnya 39, serti kernelnya 128, serti hijau 68. Untuk dunia persertian sih kayaknya tipis ini ya, kering. Ini jadi 31 full di banner sekarang. Terus ini ada sanity yang gede ya, sanity pack yang gede, ada 3 biji. Sini ada copper CC, ini copper CC 11 ya, dan ini 12, berarti ya 11-12 ngikut ya pasti. Terus di sini juga ada XP card ya, lumayan banyak. Enggak banyak sih, ini XP cardnya ya kering sih ini, tapi mungkin habis naikin Eija ya, mungkin. Nah, kita belum ngecek soalnya. Terus untuk skill sumerinya yang biru kering, habis, sama sekali tidak bersisa yang biru. Terus ada material hatiernya lebih banyak ya di sini ya. Ada pipo nano, ada kawat bulat atau D32 steel. Ya lumayan lah ya untuk materialnya ya. Nggak kering-kering banget. Ada yang lebih kering dari ini, ada mas. Hold up, wait a minute, something ain't right. Oh my god, chip katalisnya 14. Ditambah lagi ada chip guard
ada dual chip caster, ada dual chip sniper. Waduh, ini gila sih untuk dunia percip-cipan ya. Percip-cipan gak tuh? Dan ya ini masih ada sisa-sisanya juga lumayan banyak. Depotnya sih miskin material, tapi ininya nih, chip katalisnya 14 biji coy. Seumur hidup main aku belum pernah bisa tembus 10 aja belum. Mentok itu 8, 9 itu pun langsung kepake habis. Ini bisa nabung sampai 14 ya. Gila. Oke. Untuk depotnya ya itu tadi lah ya, materialnya kering tapi ya ada yang menarik di mana chip katalisnya gile banget. BTW aku baru nyadar dia pasang das ya, das skin ini ya, skin das ya, cakep sih emang. Anjay. Oke lanjut kita cek untuk base nya ya. Untuk base nya dipakai formasi 2-4-3 ya, itu formasi standar 2-4-3 dengan produksinya pure gold. Oh, XP-nya kebanyakan, pantesan. Kalau kamu memang lagi cari XP ya, Bang Kakusi ya, Bang ya bener Bang Kakusi. Itu kalau kamu mau cari XP, saranku sih ini trading postmu kamu ganti factory lagi. Satu aja nggak apa-apa. Soalnya kalau dua gini dengan pure gold barmu cuman 30 biji dan cuman satu factory yang bikin pure gold bar itu nggak akan cukup. Nanti pasti endingnya kehabisan pure gold bar. Jadi ininya nanti daripada full terus mending turunin aja sekalian jadi factory ya. Turun jadi factory lebih worth lah. Jadi bisa nambah XP lagi atau nambah pure gold bar lagi nggak ada masalah. Soalnya kalau cuma satu factory yang produksi pure gold bar tapi trading postnya 2 gini nggak akan cukup sih, kecuali kamu punya tabungan kayak 6.000 7.000 gitu itu masih oke. Tapi karena tadi cuma 30 biji itu bakal kerasa banget nanti. Terus untuk penghasilan sendiri gimana? Untuk penghasilan sendiri ini nggak ada penghasilan sama sekali, mungkin nggak login ya, atau trading postnya penuh ya, tadi yang bilang trading postnya penuh jadi tidak bisa hasilin. Terus ini LMD nya ya rata-rata 20.000, mungkin mentok-mentok di 30.000 ya, karena memang nggak di speed up, mungkin ya nggak di speed up pakai drone atau drone nya kepake di XP nggak ngerti ya. Tapi ya ini termasuk dikit sih untuk penghasilan dari base nya ya. Tapi kalau memang cari XP emang XP nya lumayan, XP nya 30, 26. Oke. Untuk drone sendiri apakah ada build custom gaming guys? Ini custom enggak ya? Enggak custom. Ini custom kah? Dua ini custom ya kayaknya ya. Tuh. Oh nggak apal aku anjir build custom. Tapi kayaknya iya ini kayaknya custom deh. Harusnya nggak ada gininya kan? Masa ada gini anjir. Oke. Untuk base nya itu tadi ya, masukan pertama dari aku dari base tadi. Mungkin ya ini kalau trading postnya bisa ganti ke factory aja sih kalau mau. Soalnya kamu pakai 2 trading post juga nggak akan nututin, nanti endingnya pasti kehabisan pure gold bar ya. Oke. Kita move on dari base ya. Next kita masuk ke bagian operator ya. Dan karena ini bukan akun sepuh ya, jadi mungkin untuk review operator itu sekalian ku review per kelas ya, sama biar kelihatan nanti kurangnya apa gitu ya. Oke, ini bintang 6 nya belum terlalu banyak ya. Oke, kita review per kelas saja biar lebih enak. Jadi pertama kita ke Vanguard dulu. Untuk Vanguard sendiri oke. Sudah ada backpipe, seeds, myrtle. Di sini ada Texas sama Zima, ada Elysium juga yang potensial. Terus ada Cantabile, mantap juga. Oke. Untuk Vanguard yang sudah dibuild itu ada backpipe di sini skill 2 M2, modulnya level 1 oke. Dan potennya lumayan tinggi, ternyata poten 3 ya backpipe-nya ya. Kudoakan semoga bisa dapat poten 5 secepat mungkin ya, karena backpipe poten 5 itu enak banget coy.
Berikutnya ada Siege M1 di skill 2, oke. Ada Myrtle skill 1 M3, oke. Berikutnya ada Kurir belum melee 2. Oke, untuk Vanguard sendiri sih aku biasanya pakai combo backpipe Myrtle itu udah lebih dari cukup. Tapi ada momen dimana kita butuh Pioneer Vanguard ya, alias normal Vanguard. Kalau gua bilangnya biasanya normal Vanguard alias Pioneer ini maksudnya ya. Intinya adalah Vanguard yang bloknya 2. Maksudnya Vanguard yang bloknya 2 ini fungsinya untuk apa? Untuk nahan musuh sementara ketika kalian belum bisa deploy kayak guard atau defender ya. Nah di sini kamu udah punya potensial yang bagus banget yaitu Texas, Zima juga oke. Kalau gue bisa kasih contoh sih mungkin Texas ini versi ofensif, Zima ini versi defensif. Itu sama kayak kamu pakai Fang sama Vanilla atau Kurir sama Scavenger. Nah sama Scavenger, Fang, Kurir, Zima itu tipe defensif. Texas, Vanilla sama Scavenger itu tipe ofensif. Sama kayak Siege lah, Siege mungkin bisa termasuk juga. Tapi bedanya adalah skillnya Siege ini nggak bisa di manual trigger, alias kalau dia nggak mukul, kalau dia nggak aktif skillnya, kalian nggak akan dapat DP. Jadi gue nganggep Siege itu dari dulu memang bukan jadi Vanguard sih. Gue anggap Siege itu kayak lebih ke arah guard guys. Jadi damage-nya sakit, emang sakit. Cuman kalau untuk kita butuh DP recovery, Siege agak kurang. Jadi ini masukan aja dari aku ya. Kalau mau kamu build satu lagi Pioneer Vanguard ya, terserah, pilihannya ada banyak. Kamu kalau misalkan sudah puas dengan Fang ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan merasa kurang pakai Fang, bisa pakai Kurir, atau lebih bagus lagi adalah Texas. Texas itu adalah Pioneer Vanguard terbaik ya untuk bintang 5 ya. Lebih bagus lagi kalau kamu punya 2. Jadi kamu duetin Texas Zima atau Kurir Scavenger, Fang Vanilla gitu, itu bagus. Nah, Siege-nya diapakan? Siege-nya kalau mau pakai Siege ya Siege skill 1. Lebih oke kalau untuk DP print. Lagi-lagi ini konteksnya untuk DP printer ya, karena namanya Vanguard, fungsi utamanya adalah untuk DP print, bukan untuk ngasih damage. Jadi kalau mau ngasih damage bisa langsung pakai guard aja. Itulah masalahnya kenapa aku nggak terlalu suka pakai Siege ya. Siege-nya terutama skill 2-nya Siege itu bener-bener harus dia nyerang, alias atau Vanguard-nya kalian taruh depan. Apakah jelek? Enggak, bagus. Goblok. Bagus, tapi nggak selamanya bagus. Ketika kalian cuma butuh Vanguard sebagai DP printer doang, DP buat nambah DP doang, ya Siege nggak bagus ya. Tapi kalau merasa lagi-lagi ya, ini sesuai dengan aku ngasih saran sesuai dengan pengalamanku main. Jadi, tapi kalau misalkan Bang Kakusi ya, Bang Sakusi atau Kakusi tadi ya, itu merasa wah aku biasa pakai Siege bang, skill 2-nya oke gitu, oh ya udah nggak usah build Texas atau Zima, udah cukup. Tapi kalau aku yang jadi anda ya, kalau aku jadi anda, Texas sama Zima aku naikin, pasti aku naikin, terutama Texas karena pasif LE 2-nya Texas itu cukup bagus ya, nambah 2 DP itu. Kadang-kadang kalau kalian main stage susah yang DP krusial gitu, Texas membantu ya. 2 DP itu nggak kecil wis. Selebihnya paling kalau mau ya Cantabile untuk agent Vanguard-nya ya, kalau memang butuh. Dan sejauh ini sih kayaknya belum terlalu butuh agent Vanguard ya. Tapi kalau mau ya Cantabile pilihan yang bagus. Oke, itu aja untuk Vanguard ya. Kita lanjut untuk ke kelas guard. Ini kelas yang paling menarik ya, karena banyak sekali operator-operator bagus dari kelas ini ya. Oke, kita lihat satu-satu. Pertama tadi ada Surter ya, kita sudah lihat di deploy tadi di support unit ya, skill 3M3 dan levelnya mentok 90 dengan skin summernya ya. Potennya pun lumayan, poten 3 ya. Terus ada Gavial The Invincible juga, skill 3M3 ya.
modulnya belum diaktifin karena memang baru keluar kemarin. Ada Mountain juga skill 3 M3, ada Amiya, Guard ya skill 1 M1, ada Blaze no mastery 3, ini yang mungkin bisa segera di mastery ya, mastery 3 skill 2 nya. Ada Iren juga skill 3 M1 no modul, ada Laplan juga no M3, ada Lapluma juga. Oke. Ada Chen skill 3 yang dipakai tapi no mastery. Berikutnya ada Flamebringer masih belum elite 2, berarti habis ya, elite 2 nya cuma sampai situ. Untuk yang kelewat bintang 6 nya nggak ada, semua sudah dinaikin ke elite 2 ya. Untuk guard sendiri ya seperti biasa, standarku ya, pastikan kalian punya setidaknya 2 lane holder. Di sini kamu sudah punya ada Mountain sama Blaze ya, tapi tadi Blaze nya belum M3, jadi Blaze nya mungkin bisa di M3-in untuk skill 2 nya. Mountain udah cakep banget, skill 2 M3 mantap. Untuk boss killer sudah ada Surter, mantep banget ya. Paling yang belum ada cuman tukang bersih-bersih doang nih, antara Milnar kalau enggak Silvras, tapi nggak masalah, tukang bersih-bersih bisa digantikan yang lain. Kalau misalkan kamu punya Eija gitu-gitu masih oke. Paling kalau dari guard ya, nggak terlalu butuh build operator baru. Ini lebih tinggal nerusin M3-in aja, kayak misalkan ini Blaze skill 2 M3, Laplan skill 2 M3, Lapluma skill 1 atau skill 2 M3. Ya sih itu aja sih. Ya tinggal mastery doang. Paling kalau mau ya Spectre, kalau mau build baru ya Spectre ke Elite 2 skill 2 nya di M3-in boleh buat ngestall ya. Jadi karena dia nggak bisa mati kan kalau pakai gituan. Kalau pakai skill 2 nya aktif dia nggak bisa mati. Jadi enak banget buat nahan musuh yang memang damage-nya one hit gitu, enak banget. Oke, untuk guard itu aja sih. Yang lain nggak terlalu butuh mastery ya. Iren apakah butuh mastery? Sebenarnya bagus skill 3 M3. Cuman apakah Anda butuh pakai Iren? Ya kalau memang Irennya kepake ya skill 3 M3 jelas bagus ya. Tapi kalau misalkan nggak kepake ya skip aja, nggak ada masalah. Udah sih kayaknya itu aja ya dari kelas guard ya yang wajib banget ya. Sisanya ya buat mainan aja, naikin operator yang kamu inginkan nanti setelah PR utamanya selesai tadi ya. Kita lanjut ke kelas defender. Seperti biasa untuk defender gue selalu bilang kalian butuh satu normal defender atau defender tank ya kalau gue bilangnya, sama satu defender healing. Itu udah paling minimal requirement kalian untuk defender tank sama defender healing kalian. Cuman minimal butuh satu masing-masing. Di sini sih kamu udah punya top tier defender ya. Kita cek ada Mutrok skill 2 M3, ada Hoshiguma skill 3 M1. Agak beda dengan yang lain. Oke. Ada Saria skill 3 yang dipakai tapi yang mastery skill 2. Ada Quora yang mantep banget, ada Ner yang belum di elite 2-in. Oke. Untuk rarity bintang 6 yang belum kamu yang udah punya tapi belum ke no adalah Blemisign. Oke, Blemisign gak ada masalah. Blemisign bisa dianggurin dulu ya. Untuk defender ya, fokus ke Hoshiguma sama Saria aja sebenarnya udah cukup. Tapi kalau mau naikin Mutrok juga nggak ada masalah karena Mutrok bisa jadi lane holder juga ya, mantap. Untuk Hoshigumamu sebenarnya aku lebih suka Hoshiguma skill 2 daripada skill 3 ya. Karena skill 2 ya ini nambah defense yang lumayan, dan ini cocok banget buat dia yang memang, buat Hoshiguma yang memang bakal terima banyak damage ya. Jadi kalau saran dari aku sih jelas ya, Hoshigumanya skill 2 di mastery 3, justru malah skill 3 nya ini nggak terlalu kepake untuk sekarang ya. Belum terlalu kepake, modulnya udah bagus, modulnya yang blok 4. Ya itu aja untuk Hoshiguma ya, skill 2 nya di M3-in. Terus untuk Saria, banyak yang bilang kan Saria tuh M9, tapi kalau menurutku Saria itu sebenarnya M6 aja cukup ya, skill 1 sama skill 2 nya di M3-in. Skill 3 nya nggak usah di M3-in dulu, nggak ada masalah karena itu adalah kayak prioritas terakhir dari Saria gitu loh. Karena memang skill 3 Saria ini jujur aja
jarang banget kepake, kecuali untuk kalian yang suka showcase ya, showcase caster gitu-gitu masih oke. Tapi kalau kalian nggak suka showcase atau alias kepake casual aja ya, skill 1 atau skill 2 di mastery 3 boleh. Modulnya juga boleh diaktifin level 1 dulu aja, nggak ada masalah. Sisanya ya paling kalau mau naikin Kelly 2 jelas udah bagus ya Ner ini kamu naikin, karena Ner ini bisa jadi second Sariamu ya. Jadi siapa tahu kamu butuh 2 defender medic, Ner jadi salah satu opsi yang kuat juga kok. Dan Ner yang dipakai skill 1 ya, bukan skill 2 ya, biar bisa kayak Saria ya. Skill 2 nya bagus sih, skill 2 nya jadi kayak spot gitu, healnya makin gede karena nambah tag ya. Tapi kalau aku lebih suka yang gini kayak skill 1 ini karena bisa jaga operator kita biar nggak langsung mati, bisa langsung di heal sama dia ya. Oke, untuk defender ya itu aja sih. Paling kalau mau nyari operator ya cari horn doang sih, habis itu beres, lengkap langsung operatormu. Untuk defender ya tinggal cari horn, udah defender metanya ada semua lengkap ya. Oke, itu aja ya untuk defender ya. Kita lanjut ke class sniper. Untuk sniper gue selalu sarankan untuk punya 2 single target sniper, setidaknya minimal punya 2 single target sniper ya. Di sini kamu sudah punya Exu alias the best sniper in this game, anjay. Best normal sniper atau best magma sniper yang ada di game ini untuk saat ini. Ada via meta AOE sniper ya, skill 3 M3 dan skill 2 no mastery, nggak ada masalah. Skill 2 memang kepake untuk casual ya, untuk stage yang ya lebih universal lah bisa dibilang. Ada Swarz juga di sini skill 3 M2. Ada Mami Cruz ya, atau Cruz Alter ya, Cruz the Clean. Skill 2 M3. Ada Jessica yang belum L2. Oke, L2 nya habis sampai situ. Untuk normal sniper atau alias magma sniper kamu sudah punya Exu sama Cruz the Glean, sebenarnya udah cukup banget ya. Tapi lagi-lagi manusia itu nggak akan mudah puas ya. Kalau ada yang lebih kuat, kenapa nggak pakai yang lebih kuat? Di sini kamu punya Blue Potion sama Arceto yang menunggu untuk dinaikin ya. Jadi mungkin bisa, kalau memang merasa kurang dengan Cruznya, kalau Exu nggak mungkin, karena Exu kalau kamu merasa kurang dengan Exu, mau Blue Potion sama Arceto tetap berasa kurang, karena memang yang terbaik saat ini adalah Exu Xiai ya. Dan jadi untuk Cruznya ini kamu bisa ganti ke Blue Potion atau Arceto, karena dua-duanya bagus, lebih bagus, setidaknya lebih enak dipakai lah daripada Cruz the Clean ya, terutama untuk kalian yang seneng AFK ya. Jadi mungkin ya kalau mau naikin ya sudah pasti Blue Potion dan Arceto. Terus nanti di mastery kalau Blue Potion ya tinggal pilih kamu mau yang AFK atau yang first damage. Kalau AFK sudah pasti skill 1, kalau first damage yang skill 2, sama dengan halnya Arceto. Arceto AFK skill 1, kalau mau first damage skill 3 ya. Kalau mau lagi-lagi ini kalau mau ya, tapi kalau merasa cukup dengan Cruz the Clean ya udah, gak ada masalah. Terus untuk via meta sendiri ini sebenarnya mau di mastery 3 pun tidak ada masalah, skill 2 nya via meta ini juga bagus. Tapi pertanyaannya, apakah Anda sering pakai untuk via metanya? Kalau memang sering dipakai, skill 2 nya boleh di mastery 3. Tapi kalau memang jarang dipakai, bisa di skip aja ya untuk via meta. Oke, untuk sniper ya gitu aja sih, paling gitu aja ya paling ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Ini snipermu udah mantep banget sih. Ada Blue Potion, ada Arceto, ini masa depan cerah banget sih. Untuk guardian tadi ada Thorn nggak? Oh, nggak ada Thorn ya. Mungkin yang harus diincar berikutnya. Oke, kita lanjut untuk kelas caster ya. Oke, di bagian caster ini kayaknya harus sedikit lebih tryhard ya untuk casternya ya, karena jujur aja nih caster yang kamu punya caster tipe yang bintang 6 yang niche semua ya, tapi masih oke lah, masih ada caster bintang 6 nya ya. Di sini kamu ada Dust ya, Dust. Oh my god, what is this? Wait a minute, who are you? What
the hell is this? Damn man. Das M9 ya. Dasnya M9 plus mode level 3 dan max level 90. Holy shit. No comment ya untuk das ya, karena sudah mentok ya, tinggal potennya aja ini. Nextnya ada COB, nah ini agak normal sedikit ya. COB skill 3 M1, skill 3 ya. Sebenarnya COB lebih bagus pakai skill 2 sih. Berikutnya ada Lin, skill 3 M3, skill 1 M1, ada Ebon Horse, No Mastery, ada Lava the Purgatory, abis. Oke. Untuk caster ya, sebenarnya untuk caster kalian pakai kombinasi single target sama AOE caster juga gak ada masalah ya. Jadi misalkan kombonya QB, Das atau Eija gitu-gitu boleh. Tapi ya Eija kalau Eija sih no counter ya, sudah ada pasti. Jadi kamu untuk kondisi akunmu kamu bisa pakai kombinasi Das sama COB ya, terutama kalau dasmu sudah kayak gini nggak bisa diapa-apain, ini udah terlalu kuat ya untuk M9 Das ya. Untuk skillnya ya tinggal pilih aja mau skill 1 untuk AFK, skill 3 untuk non AFK sama ngestall musuh ya. Paling tinggal COB nya doang. Untuk COB itu sebenarnya untuk di stage normal itu lebih bagus pakai skill 2 karena skill 2 nya ini bikin attack speednya COB jadi ngebut ya. Kalau bisa pakai skill 2 aja. Skill 3 nya ini untuk bener-bener jarang banget kepake, jadi kalau bisa pakai skill 2 nya aja ya. Dan enaknya COB dia prioritas musuh ke yang defense-nya tinggi, jadi enak banget counter. Memang caster kan kalian pakai biasanya untuk menghadapi musuh yang defense-nya tinggi. Nah dengan adanya COB dengan skill 2 nya ini makin mantep, karena dia bukan cuman sih, maksud dia prioritasin musuh yang defense-nya paling tinggi alias yang memang makanannya caster ya. Jadi COB ini lebih bagus untuk pakai skill 2 nya dibanding skill 3 nya. Untuk sisanya Lin, Ebon Horse, Mustima, Passenger ya, Passenger mungkin boleh, tapi Passenger ini buildnya agak mahal alias harus M3 plus mode level 3 juga biar bisa bagus ya. Itu pun bagusnya menurutku ya nggak bagus-bagus banget tetap ya. Kalau dasmu kayak gini sih nggak butuh itu lagi sih ya, pakai das aja lah cukup ya. Oke, jadi itu aja ya untuk casternya ya, nggak bisa komen banyak gue setelah dikasih lihat kayak gini ya. Buset, damn sir. Oke, untuk medic berikutnya medic ya. Yap. Medic yang sudah kamu build itu baru Shining, ada Petilopsis, ada Gavial, ada Mulberry. Masih belum L2 lagi Mulberry-nya. Oke. Gue langsung ke high rarity aja karena high rarity-mu sudah bagus-bagus. Ini bagus semua, kepake semua. Woi, 5 biji anjir bintang 6-nya. Damn. Kepake semua sih ini. Tapi emang medic kepake semua sih bintang 6-nya ya. Termasuk kalsit yang bukan medic itu aja masih kepake ya. Oke, di sini Shining sama Petilopsis, berarti kamu sudah minimum requirement untuk medicmu sudah bagus, sudah ada ya, udah cukup ya. Dimana sudah ada single target medic dan ada multi target medic. Paling satu lagi adalah single target medic lagi. Kamu udah ada Warfarin di sini sudah elite 1 level max. Ini oke banget. Nah, untuk bintang 6-nya Lumen, Nightingale, Eija itu semua bagus ya. Tiga-tiganya bagus, jadi kalau bisa di-build semua ya. Prioritasnya yang mana? Kalau gua jadi owner akun ini ya, gua bakal prioritasan Nightingale dulu ke Elite 2, habis itu Lumen dulu ke Elite 2, habis itu baru Eija ke Elite 2. Ini kita ngomongin konteks medic dulu ya. Jadi rate-nya nggak aku masukin karena rate itu lebih ke caster sih, lebih ke caster daripada ke medic ya. Kenapa kok mungkin agak orang-orang kontra ya, kenapa nggak Eija dulu, Eija kan broken bla 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 bla. Jadi gini, Eija itu wandering medic, fungsi utamanya adalah ya ngilangin elemental damage. Sementara kamu sudah ada Mulberry di sini.
ada Mulberry yang menurut gua Mulberry itu udah cukup untuk sekarang lah ya, sekali lagi untuk sekarang. Mulberry ini cukup untuk sekarang. Nah, kenapa gua tetapkan Nightingale yang pertama? Karena Nightingale ini walaupun ada Petulopsis ya, Petulopsisnya sudah LE2 plus modul, kenapa kok Nightingale? Padahal sama-sama multi target medik. Jadi Nightingale ini ya kalian sudah tahu lah ya, Nightingale ini kepake banget untuk counter Ardemic. Ya, skill 3-nya itu mantep banget untuk counter Ardemic. Jadi karena sejauh game ini rilis counter Ardemic itu cuma Nightingale, jadi ya prioritas utama jelas Nightingale ya. Enak banget Nightingale. Nah, prioritas berikutnya itu antara Lumen atau Eija itu sebenarnya 50-50. Kalau menurut gua, sekali lagi ini pendapat saya pribadi ya. Lumen skill 3-nya itu juga bagus. Bikin operator kita nggak bisa kena debuff kayak stun, nge-freeze gitu-gitu bisa langsung hilang sama Lumen. Bagus juga. Eija bisa ngilangin elemental damage. Dan biasanya elemental damage itu endingnya kalau nggak nge-freeze, yang stun, ya efek-efek debuff ganggu gitulah. Jadi sebenarnya sama aja dua ini, Lumen sama Eija ini mirip-mirip lah. Jadi mana yang diduluin terserah. Ya dua-duanya bagus, dua-duanya sama. Tapi kalau gue jadi Anda ya, prioritas utamaku tadi ya Nightingale, kedua Lumen, yang ketiga Eija, baru fokus ke Mastery. Mastery-nya paling terakhir. Karena medik itu sebenarnya tidak terlalu perlu banyak invest ya. Cukup Elite 2 aja udah kuat banget kalau medik ya. Jadi untuk medik itu aja. Terus kalau mau mastery, Nightingale sudah pasti skill 3-nya, no debat ya. Lumen sudah pasti skill 3-nya, no debat. Eija itu kalau aku sudah merasakan Eija yang skill 3 M3, tapi yang skill 1 belum. Dan itu enak ternyata pakai skill 1 Eija ya untuk AFK ya, terutama kalian yang suka main AFK strat ya. Eija skill 1 itu mantep banget. Jadi kalau mau di M3-in ya boleh M3 skill 1 atau M3 skill 3-nya, tapi prioritas aku sih tetap skill 3-nya Eija dulu karena itu yang bikin Eija spesial teman-teman ya. Global range-nya itu yang bikin Eija spesial. Nah, gimana dengan Read the Flame Shadow? Read the Flame Shadow itu sebenarnya bagus tapi untuk damage ya. Gua lebih anggapnya dia caster dan kebetulan banget akunmu casternya B aja. Maksudnya COB das bukan top tier lah ya, bukan Eija GG gitu, bukan anjay pencet, bukan Eija dan Golden Glow. Jadi Read ini kalau mau dibuild juga nggak ada masalah, masih kepake untuk bantu arts damage ya. Jadi mungkin dan di mastery pun nggak ada masalah, skill 3-nya Read juga bagus. Kemarin apalagi kalau nggak salah di episode sebelumnya ya, itu showcase Read ya, damage-nya sakit banget ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, berikutnya ini ada Warfarin yang sudah elite 1 level max. Ini juga tanggung, kalau mau nggak diterusin tanggung, sayang material ya. Jadi kalau bisa diterusin juga nggak ada masalah. Terus dijadikan sebagai buffer aja, alias ya skill 2 M3 ya, jadi buffer. Untuk single target medik yang B4 kamu sudah ada Gavial, Susuru juga bagus. Oke lah. Jadi untuk medik itu aja ya. Berarti tadi prioritasnya pertama Nightingale, Lumen, terus Eija, Read the Flame Shadow juga boleh. Habis itu Warfarin tinggal di mastery aja. Oke. Itu aja untuk medik ya. Next untuk supporter ya. Untuk supporter seperti biasa guys ya. Gua nggak bisa berpendapat banyak karena memang gua jarang banget pakai supporter ya. Karena menurut gua supporter ini kelas yang tidak terlalu spesifik pakainya ya. Jadi mungkin kalau dari gua ya seperti biasa untuk supporter gua selalu saranin kalian untuk punya yang namanya yang buat nge-slow ya, alias Dazzle Binder. Jadi misalkan kalian punya satu minimal Desert Binder, di sini kamu sudah punya Glaucus ya, kalau mau di LE2-in juga silahkan ya. Ajimu Dazzle Binder juga, tapi gue kurang suka dengan playstylenya Ajimu yang hanya bisa nyerang ketika skillnya aktif. Dimana gue ini orangnya suka yang AFK ya, jadi Ajimu ini musuh besar bagi player seperti saya ya. Terus paling di buff
bisa Pramanix ya, kalau nggak salah Pramanix ini di buff ya, bisa lihat ya. Pramanix ini kalau nggak salah di buff ya, bener, Fragile ya, sama Samari juga ya. Kalau memang butuh di buff ya itu tadi ya, Samari sama atau Pramanix. Dazzlebinder cukup Glaucus aja atau Orchid nanti, atau kalau dapat susuran boleh susuran, jelas sudah pasti susuran ya. Jadi untuk supporter gua nggak bisa berpendapat banyak ya, apalagi kalau kalian sudah main summoner itu tuh udah di luar kebiasaanku ya malah. Oke, gitu aja sih untuk supporter ya. Untuk spesialis gue selalu menyarankan kalian untuk punya dua jenis fast redeploy ya. Yang pertama adalah yang tipenya ofensif atau tipe damage, yang kedua adalah tipe defensif atau tipe bertahan ya, tipe yang tebel statnya. Nah, di sini kita belum lihat untuk operatornya yang udah di-build gimana ya. Ini ada Texas Alter, tadi udah lihat di support unit ya, skill 2M3, skill 3M3, terus ada modulnya juga level 3. Ada Kirin Yato, skill 2M3, skill 3M1, terus sama modul level 3, oke. Ada Spectre the Unchained ya, skill 2M2. Ada Gladia belum di-doain, oke. Untuk fast redeploy tipe ofensif punya lengkap bagus-bagus, ada Texas, ada Kirin, ada Yato ya, Kirin Yato, ada Phantom juga, ini bagus juga. Tapi sudah cukup, Texas sama Kirin aja udah cukup ya untuk tipe ofensifnya. Tipe defensifnya sudah, apalagi kalau bukan Gravel ya, Gravel bisa dimaksimalin levelnya, elite 1 level max lah setidaknya ya. Terus kamu sudah punya Spectre Unchained juga di sini, dimana ini gunanya untuk nge-stall. Jadi Spectre Altermu, Spectre Orimu tadi ini nggak terlalu perlu di-build ya, karena ada Spectre yang Unchained ya. Terlebih lagi kamu juga Mastery 2 skill 2 nya ya, cocok banget buat nge-stall. Terus sisanya yang kurang paling Puller sama Pusher. Puller kamu sudah punya Gladia sama ada Cleverton yang UTW kamu build. Terus untuk Pusher kamu sudah punya Shaw sama Widi. Nah ini tinggal pilih ya. Pushernya tinggal pilih mana yang mau di LE2 dan di Mastery yang mana, tinggal pilih antara Shaw, kalau nggak Shaw ya Widi. Eviter jangan, udah punya yang Widi. Pilihannya tinggal yang murah atau yang bagus. Kalau yang bagus ya Widi, kalau yang murah ya Shaw. Jangan Eviter itu tanggung ya. Terus untuk tambahan aja mungkin Lee bisa dinaikin, karena seperti yang gue bilang di review akun sebelumnya, Lee ini agak susah digantikan ketika kalian butuh ya. Jadi kalau bisa kalian punya sendiri yang sudah Elite 2, M3 di skill 3 dan modulnya juga aktif minimal level 1. Oke, itu aja untuk spesialis ya. Ini nggak terlalu sih. Yang penting fast redeploy ada, Puller Pusher ada, kau punya Lee dipakai selesai. Arc nggak terlalu butuh, malah saranku jangan sih, ntar aja itu ya. Oke, untuk overall operatornya sih ini udah siap banget untuk membantai semua stage ya, harusnya ya. Sudah siap banget untuk membantai semua stage yang ada di Upnight ya. Metanya sudah mantep, boss killer ada, lane holder ada, medicmu juga bagus-bagus, defendermu top tier, bener-bener ya aman. Nah ini untuk progres akunnya mantep banget ya, untuk hitungan level 86 ya, level 86 udah mantep banget. Paling indah aja sih ya karena dia pensi ya, makanya dia buat akun sudah lama, cuman progresnya ya progres seperti level 86, bukan progres sepuh ya. Aku umurnya sepuh tapi progresnya masih belum sepuh karena memang pernah pensi mungkin ya. Oke, mantap untuk operatornya, no problemo ya, no problemo, masih good ya. Oke, next kita cek untuk stage-nya. Harusnya sih ini udah tamat. Untuk Annihilation kurang sekali run mungkin ini ya. Untuk SSS sempat disentuh tapi kayaknya belum tamat sampai habis. Untuk IS nya sendiri yang IS3 masih level 29, yang IS2 sudah tamat harusnya. Oh belum, masih level 67 juga. Jadi mungkin IS nya bisa di-push demi skin ya, kalau mau skin ya. Kalau mau skin bisa di-push. Terus untuk stage biasanya tinggal seri yang H aja,
12-nya kurang H, 11-nya juga kurang H harusnya. Oke. 10-nya juga kurang. Oh, 10-nya belum tamat, masih sampai 10-17 untuk yang adverse ya. Untuk yang standar sudah tamat harusnya. Yes, untuk yang adverse belum. Untuk 9-nya CM-nya udah ya. CM-nya udah, tinggal seri H doang, stage H. 8 CM-nya juga sudah ya. Tinggal hidden-nya aja belum. Sama hanya laki-laki juga belum. Untuk stage 7 CM-nya udah, hanya laki-laki belum. Oke, ini tabungan PO-nya masih lumayan walaupun tidak terlalu banyak ya, tapi masih ada tabungan PO lumayan lah ya. Oke, sebagai penutup ya review akun kita pada episode kali ini, kita cek untuk medalnya. Kemarin ada yang mengasih masukan, Bang, kalau ngecek medal lewat medal set collection. Oke, lebih enak ternyata guys. Oke, ini kita centang aja ya yang nggak bisa di edit. Oke, untuk medan sendiri ini Solong Adele ya masih belum. Ini Hortus masih belum full medal. CC12 masih belum full medal karena memang akunnya kayaknya memang belum siap guys. Tapi ini jujur aja 11 sih bisa dapat medal rainbow, ini lumayan loh. Berarti sebenarnya udah bisa, cuman kurang di push aja emang ya. CC10 ya. Ya untuk medalnya ini full medal nih. Full medal untuk guide ahead ya. Udah full. Phantom belum karena memang belum tamat ya. Dosoles nggak full medal, Undertouch belum. Gavial Return. Sisanya CC sebelumnya memang belum nggak dimainin, antara masih pensi atau gimana nggak ngerti. Tapi untuk medal ya masih bolong-bolong. Masih level 80. Masih level 80 memang agak susah ya untuk nge-push medal ya. Terakhir squad lah ya. Squad basic ada Mboh. Solo shooter coy. Atau sana mini mungkinnya maksudnya Annihilation ya. Ini squad tambahan mungkin nggak ngerti. Oke. Untuk episode kali ini kayaknya segitu dulu guys ya. Karena tidak ada request juga dari yang punya akun untuk review di luar kebiasaan kita. Jadi ya sekali lagi thank you banget ya untuk Bang Kakushi sudah mau di review akunnya ya. Dan ya seperti biasa ya, akunnya bakal di review akun ini bakal ada terus. Jadi kalian untuk yang kalian berminat ya, untuk yang berminat kalian bisa daftar, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Tapi gue bilang antriannya cukup panjang, bukan cukup ya, panjang banget ya, antriannya panjang banget. Jadi mohon bersabar untuk yang terutama untuk yang baru daftar ya, karena memang gue nggak bisa review akun tiap hari. Gue cuma review 2 kali seminggu, itu pun gue pisah ya. Senin untuk episode sepuh, Kamis itu untuk episode yang bukan sepuh ya. Itu pun kadang-kadang masih ngaret. Kayak kemarin hari Rabu jadinya harusnya Senin jadi hari Rabu kayak gitu-gitu itu. Masih belum masih belum agak susah buat rutin Senin dan Kamis. Ya tapi ya aku usahakan pokoknya seminggu 2 kali. Dan ya thank you banget untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Adios.